ilmu buat kita tadi tentang sholatnya. Ya, jadi pasti ada. Pasti ada maknanya. Pasti ada Karena makna. dalam agama kita tuh Ya. semuanya itu penuh makna. Iya. Semuanya Ya, itu ada. Kayak hikmahnya. ya maghrib itu kan Mm-mm. kan di mana matahari gurub Iya, kan? gurub Iya, gurub matahari ya, gurub. terbenam. Waktu, ya. Jadi Jadi maghrib waktu gitu ya. sebenarnya lebih pada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat, saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Ada peristiwa penting yang harus kita peringati, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah Al-Quran menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut? Bersama Bang Sarip, kita akan sama-sama belajar. Kita akan membuka Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa penting Isra dan Mi'raj. Silakan Bang Sarip. Terima kasih. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa yang disepakati oleh mayoritas ulama itu tanggal 27 Rajab. Itu terjadi pada tahun ke-10 penabian. 10 penabian. Ya, bukan tahun ke-10 Hijrah, bukan. Tapi tahun ke-10 Kenabian. Jadi sudah 10 tahun diangkat jadi Rasul. Dan saya tidak akan membahas sebelum pra Isra karena waktunya cukup panjang, itu pembahasan sendiri. Tapi Rasulullah SAW pada tanggal itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah penghibur kepada Rasulullah SAW yang sudah mengalami masa-masa yang cukup melelahkan, 10 tahun Rasulullah SAW mengalami banyak sekali ujian, cobaan dan semuanya itu. Baru kemudian di tahun ke-10 Nabi di Isra dan Mi'raj. Di Isra kan diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk berjumpa dengan para nabi-nabi dan rasul sebelumnya yang pernah keluar menjalankan tugas dari Allah, kenabian dan rasul, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW bagaimana mungkin berbagi cerita dengan para nabi, para rasul sebelumnya yang dikisahkan berjumlah 124.000 nabi. Subhanallah. Banyak sekali. 124.000 nabi. Kita disuruh menghafal pasti. Ya. Yang kita kenal, kita ketahui 25. Kita ketahui yang tercantum di Quran ada 25 nabi rasul. Ya, hadis dikatakan ada 313 atau ada 2 hadis 315 di antaranya rasul. Jadi banyak juga ya, ada juga. Kita lihat dulu di surat ke-17 ayat yang pertama. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 1. Saya ingin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Iya. Jadi Al-Isra itu dari 111 ayat ya. Hanya 1 ayat itu yang menjelaskan tentang peristiwa Isra. Ayat pertama itu. Ya, 111 ayat. Ayat pertama saja. Ayat berikutnya nggak cerita tentang Isra. Justru yang berceritakan adalah tentang Musa. Nabi Musa dan pengikutnya. Ayat pertama ini. Allah dengan kata Subhana. Ya, Subhana itu untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Ya,
suatu peristiwa yang sulit diterima oleh akal. Bukan nggak masuk akal, bukan. Tapi sulit diterima oleh akal. Mungkin karena jangkauannya sangat tinggi. Ya, suatu saat pasti akan bisa dipelajari. Ya, akan bisa dipelajari. Karena Allah sudah kasih akal manusia kan luar biasa. Pasti dipelajari. Jadi bukan tidak masuk akal ya. Ini sesuatu yang karena sangat luar biasa. Jadi nggak nyampe ya, Ya, akal kita belum sampai. belum sampai. Ya, nanti akan disampaikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Allah perjalankan di abdihi tadi ya. Subhanalladzi asra Bi abdihi memperjalankan seorang hamba. Ini kata abdun ini yang kemudian nanti menjadi perdebatan ulama ahli bahasa ahli tafsir. Ini yang berangkat ini apakah hanya pada ruhnya saja ruhnya Nabi Muhammad ya, atau beserta jasadnya? Itu ya, beserta jasadnya. Kata abdun itu ya, saya lebih sepakat dengan kata abdun itu dimaknai hamba. Jadi secara utuh ada Jadi jasadnya dan juga jasad. ya rohnya. Jadi satu paket berangkat semuanya karena menggunakan kata Abdul. abdun itu. Sementara kan nabi-nabi yang sebelumnya ketika mereka Allah mi'rajkan nanti tidak berangkat ya, hanya rohnya saja, rohaninya saja. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW Allah menggunakan kata abdun di sini, yaitu satu paket ya, antara jasadnya dengan rohani. Itu Allah katakan ya, lailan pada malam hari ya, minal masjidil haram dan masjidil aqsa ya, dari masjidil haram yang di Mekah sampai ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Artinya nabi-nabi sebelumnya itu dari sana gitu. Ya kan mayoritas nabi-nabi itu adalah dari Bani Israel yang notabene mereka di sana di Palestina. Ya, maka Nabi Ibrahim itu kan dari sana di Palestina, di Hebron. Anak-anak keturunan Nabi Ibrahim ini ya yang berasal dari sana. Jadi para nabi rasul berikutnya itu. Jadi kalau lihat ke arah kiblatnya ke sana dulu. Memang semuanya ke sana. Maka baru ada satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang nanti pada akhir zaman ini ya jadi nabi ya, di Mekah. Pun juga Ismail di Mekah. Jadi itulah mengapa harus ketemu, harus ke Palestina, ke Masjid Aqsa ya, di sanalah Rasul akan dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya yang pernah Allah utus, yang berjumlah kurang lebih 124.000 nabi, jumlah yang luar biasa. Itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad bertemu secara jasad atau ruh? Kan kalau Nabi Muhammad sendiri jasad dan rohnya, tapi bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Jadi kan ayatnya alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Allah ingin memperlihatkan ya tanda-tanda kebesarannya. Ya. Tanda Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sanalah Nabi Muhammad SAW dikisahkan sholat berjamaah dengan nabi-nabi sebelumnya yang 124.000 nabi. Kan belum terima perintah sholat. Iya, Nabi mengikuti sholat dari nabi sebelumnya yang sudah turun informasi ya, mengikuti sholat cara nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi-nabi sebelumnya juga sudah mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kayak Nabi Bani Israel ya. Semua Bani Israel itu alokasi perintah sholat. Kalau kita melihat di surat kedua Al-Baqarah ayat 83, di sana ada keterangan itu. Surat kedua Al-Baqarah ayat 83. Sahabat silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 83. Ya. Saya izin membacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari. Kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi ada nggak keterangan mereka disuruh perintah sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada. Ada. Ya. Di Bani Israel Laksanakanlah sholat. dapat perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Bani Israel banyak sekali kan. Mereka sholat. Ya, jadi cuma sholat seperti Mungkin apa? sholatnya Kita yang tidak tahu. Iya, kita tidak Keterangan tahu. tidak tahu. Walaupun saya dapat keterangan, tata caranya ya. tapi keterangan ini saya belum mendapat juga informasi lengkapnya, data-datanya. Cuma bahwa mereka sebelum Nabi Muhammad itu mendapatkan sholat mereka dalam 3 gerakan. Oh. 3 gerakan itu diambil daripada nama Nabi Adam. Hurufnya. Iya, Adama. Alif, Alif, dal, dal, dan dan mim. mim. Alif itu berdiri tegak, Mm-mm. ya. Mm-mm. Dal itu duduk, Mm-mm. mim itu sujud. Mm. 3 gerakan. Iya. Nah, berdiri tegak, dal, duduk, ya, mim, Sujud. sujud. Seperti hurufnya ya. Iya. Nah, mim sujud. Subhanallah. Ternyata ada maknanya Ya, ya. ada maknanya. Nabi. Kemudian, ya, Nabi Muhammad SAW itu ketika memimpin sholat di Masjidil Aqsa, ya, itu pasti mengikuti sholat nabi-nabi sebelumnya kan. Apalagi beliau jadi imam, itu kan, dengan nabi sebelumnya. Padahal beliau nabi terakhir Iya, ya, justru iya, yang menjadi betul, imam. iya. Kemudian nanti pada Nabi mendapatkan, kemudian nanti setelah Mi'raj mendapatkan hadiah sholat, ya, sholatnya ditambah gerakannya Mm. sesuai dengan nama Nabi. Ahmad, Oh. Ahmad, ya, ada alif, Alif, berdiri ha. tegak, tambah huruf ha, ha itu ruku, Oh. ya, terus mim, Mim. sujud, Sujud. dan Duduk. duduk. Jadi berdiri tegak rukunnya, Ya. terus kemudian ruku, Ya. setelah ruku kemudian Dal duduk. ya Mim mim, sujud. Sujud. sujud, kemudian Dal ditutup ruku. dengan da, duduk. Itulah gerakan rukun dalam sholat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan nama aslinya Ahmad. Itu ada perubahannya. Ya, maka Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti ya kamu melihat aku sholat. Ada perbedaan jika Nabi belum mendapatkan perintah sholat dari Mi'raj dan sudah mendapatkan perintah sholat dari Mi'raj. Jadi awalnya Adama, ya, 3 gerakan, kemudian jadi 4 Ahmad. Jadi 4 gerakan. gerakan. Jadi waktu pertama kali Nabi memimpin sholat itu bersama para Nabi dengan menggunakan Adam tadi. Ya, Baru dilengkapi setelah Rasul menerima sudah sholat. menerima perintah dari Mi'raj. Nah, Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya semua menjamaah. Jadi gimana ya? Apakah itu ruhnya Atau dengan jasadnya. atau dengan jasad? Nah, ini kalau kita melihat di surat kedua ayat 154, 154. ya, Sahabat silakan dibuka Quran kedua, masih Al-Baqarah 54. 154. Saya izin membacakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka itu mati. Kira-kira para nabi rasul mereka semua digugurkan di jalan Allah kan? Ini pasti. Di jalan Allah. Berarti mereka Bukan di jalan Sudirman, bukan. Di jalan di Allah. jalan. Mereka. Jadi mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup. Walakinlah tasyurun. Tapi kamu yang tidak menyadari. menyadari keberadaan mereka. Jadi masih hidup. Masih hidup. Insya Allah. Ya. Allah tegaskan lagi di surat ketiga ayat 155.
69 terus 70 ya. Sahabat silakan dibuka surat ketiga Ali Imran ayat ke 169. 169. Ya, sahabat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membacakan. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Iya. Kalau tadi jangan katakan, sekarang jangan mengira. Wala tahsabanna. Ya, jangan kamu mengira. Orang-orang yang gugur di jalan Allah itu, mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dan masih dapat rezeki itu. Bayangin. Dapat rezeki? Yurzaku. Ya, masih dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya nggak ada Bang Sarip? Masih mendapat rezeki. Rezeki buat orang hidup. Iya kan udah meninggal. Iya, kan jangan katakan mereka mati. Mereka masih hidup. Iya. Mereka masih hidup. Masih hidup. Masalahnya kita tadi tidak menyadari La yashurun. di mana keberadaan mereka dan bagaimana mereka. Nah, itu yang kita tidak sadari. Nah, kalau dibuat sadar, repot nanti kita kan. Repot kalau dibuat sadar. Nah, ini masalah. Nah, jadi inilah salah satu linuriyahu min hayatina. Allah ingin mempertontonkan, ingin memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesaran. Itu Allah pengen kasih tahu kita itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau melihat ini, Nabi Muhammad menjadi imam bagi Rasul dan lain hidup. Gitu. Maksudnya dengan jasadnya ya. Orang hidup udah jasad, toh? Iya, iya. Gitu. Nah, iya. Orang hidup. Nah, itu ya walaupun terjadi beda pendapat. Tapi ya silakan dibuka pintu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bahkan dalam pertanyaan dikatakan al-anbiya wal auliya fi kuburihim ahya. Di dalam kubur mereka iya. hidup. Para nabi, para wali di kuburnya mereka itu hidup. Maka itu banyak orang ziarah. Bukan menyembah makam, bukan. Ada orang ziarah menyembah makam tidak. Kalau mau minta doa Iya, juga ya. tapi untuk mengambil pelajaran dari perjalanan mereka. Ya itu untuk memotivasi kita betapa mereka dulu dahsyat berdakwah dari gunung ke gunung, ya kan. Belum ada fasilitas seperti saat ini. Kalau kita kemudian sekarang berdakwah, ya sudah banyak fasilitas terus mengeluh, ya tidak ada apa-apanya mereka. Nah, kita ambil pelajaran hikmah dari perjalanan mereka. Jadi Mas Arif tadi setelah Nabi Muhammad memimpin sholat, setelah itu beliau diangkat, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj. Sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah Rasulullah SAW perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Perintah sholatnya? Nah, pulang dari sana. Pulang. Pulang dari sana Rasulullah baru mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai dibawa turun kembali. Jumlah sholatnya 50. Jumlah sholatnya 50. Ya, ada keterangan 50 sampai ya, dari Musa ya. Yang paling besar dari Musa itu. Wah, nggak kuat lah umat Muhammad. Umatku aja yang gede-gede nggak sanggup pas itu. Menjadi 5 pada akhirnya jadi 5. Itu 5 waktu sholat itulah yang kemudian menjadi kewajiban kita. Adapun rakaatnya itu Bang Sarip langsung dari Allah, subuh 2. Iya, sudah ada. Makanya Rasul katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Di Rasul mencontohkan sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. 4 rakaat. Itu ada maknanya sendiri. Pasti ada, mungkin nggak ada. Kenapa zuhur 4? Nah, iya, dibutuhkan orang-orang yang sudah sampai makom kasyaf mungkin ya. Artinya Allah perlihatkan tentang rahasia dari setiap ibadah yang Allah perintahkan. Ada di kitab Sulamun Najah. Di sana ada diterangkan kenapa subuh itu 2 rakaat. Di Quran juga 2 rakaat itu untuk mensyukuri nikmat perabah. Nikmat perabah. Ya,
Jadi, orang bisa meraba. Yang diraba itu ada yang halus, ada yang kasar. Ya, nikmat itu kemudian disyukuri dengan cara sholat subuh dulu. Kita kan bangun tidur Ya. baru Dalam keterangan lain, ya, sadar. 2 rakaat itu untuk mensyukuri nikmat lahir dan nikmat batin. 2 itu maksudnya lahir Nikmat batin. lahir dan nikmat batin. Pokoknya antara yang halus dengan Dan yang kasar. yang kasar. Subhanallah. Ya, untuk Maknanya dalam mensyukuri nikmat sadar dan bawah sadar. sadar. Nah, itu ya. Artinya itu nikmat yang Allah berikan. Kenapa sholat 2 rakaat? Berpasangan tuh ya. Pasangan. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat untuk mensyukuri nikmat ini apa, penciuman. Bisa mencium dari depan, dari samping, kiri kanan, cium. Itu nikmat penciuman. Kemudian nanti sholat asar 4 rakaat 4 juga. rakaat juga untuk mensyukuri nikmat pendengaran. Mendengar dari depan kita bisa ketangkap, pendengar dari belakang suara ketangkap, dari kiri kanan apalagi kan ada di sini. Kan telinganya juga 2. Itu nikmat. Sholat maghrib 3 rakaat mensyukuri nikmat penglihatan. Ya, bisa melihat ke depan, melihat kiri Ke kanan, kanan tapi nggak bisa ke belakang. Nggak bisa ke belakang kan? nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Ke atas masih bisa. Ya. Nanti kemudian sholat isya. Isya 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat untuk mensyukuri nikmat pengecapan. Ngecap. Bisa ngecap sesuatu. Oh, ini dingin. Panas. Oh, ini panas. Asin. Oh, ini pahit. Ya, pahit ya. Oh, ini manis. Pahit manis lawannya dia. Asin nanti peraduan tuh antara pahit dan ada rasa lain. Nah, itu begitu keterangannya pernah saya baca juga. Sampaikan bahwa tadi diberikan 2 kaki 2 tangan ini untuk yang 4 rakaat. Karena berpasangannya. Ya. Diberikan 2 mata dan 2 telinga, 2 lubang-lubang ini juga adalah untuk 4 rakaat. Kemudian diberikan kemampuan kita ini apa namanya? Penciuman. Sini penciuman ada 2 lubang dengan mulut 1. Jadi 3. Ya, 3 rakaat. Jadi itu semua intinya gini, prinsipnya bahwa sholat yang maktubah itu untuk mensyukuri nikmat fisik. Syukuri nikmat fisik. Itulah maka jadi bagian ranah syariat. Syariat itu kan buat ngurus-ngurus yang ini. Syariat itu untuk ngurus jasad fisik kita. Itulah syariat. Tugasnya itu syariat. Ya, bagaimana kita menjaga, mengamankan kita punya fisik itu. Kalau udah mulai naik ke makom torikot, itu sudah mulai ranah hati, ranah jiwa, ya, tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa. Ya, bagaimana jiwa itu dibersihkan, bagaimana jiwa itu diberi makan, bagaimana jiwa itu bagaimana mengolah jiwa. Itu adalah ranahnya kajian-kajian torikoh. Iya. Kemudian kalau kajian-kajian ma'rifat atau hakikat itu lebih kepada kebutuhan roh. Karena yang mengenal Allah adalah roh. Ya, roh bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Wa nafaqtu fihi ruhi kata Allah. Itu. Ada bagiannya itu. Nah, maka sholat pun sama, ada sholat syariat, ada sholat tarikat, ada sholat hakikat. Sholat syariat ya itulah yang Nabi katakan sholu kama ra'aitumuni shol. Ini kita sholat untuk selagi kamu masih punya fisik, masih punya badan, kerjakan syariat. Kecuali kamu sudah jadi mantan orang mungkin ya, sudah fisiknya udah rusak, udah dikuburin, terus ganti casing baru yang nggak tahu dari mana gitu ya, ini mantan orang gitu. Nah, boleh jadi lah mungkin gitu ya, ada orang yang udah nggak sholat syariat lagi. Nah itu buat mereka. Itu ya. Kalau penamaannya Bang Sarip, penamaan subuh, zuhur, asar, maghrib. Penamaannya, saya belum
baca. Tadi kan udah Saya tuh belum diungkap dapat informasi. rakaatnya ya, subhanallah. Saya sebelum. Ilmu buat kita tadi tentang sholatnya. Ya, ini pasti ada. Pasti ada maknanya. Pasti ada Karena makna. dalam agama kita tuh Ya. semuanya itu penuh makna. Iya. Semuanya Ya, itu ada belum kayak hikmahnya. ya maghrib itu kan Mm-mm. kan di mana matahari gurub Iya, kan? gurub Iya, gurub matahari ya, gurub. terbenam. Waktu, ya. Jadi Jadi maghrib waktu gitu ya. sebenarnya lebih pada waktu. Kalau dari bahasa ya, Kalau isya kan iya. makan malam isya Ya, kalau zuhur itu kan kelihatan. kelihatan Zuhara. zuhur. Jadi siang-siang bolong. Jadi itu tentang waktu sebenarnya. Tapi saya belum mendapatkan keterangan yang lebih kuat dari itu semua. Jadi intinya itu. Saya ingin sampaikan bahwa tadi kita penting juga kita sebagai umat Islam itu tadi tidak hanya kita menjalankan sholat itu pada syariat saja, tapi seluruhnya Tadi yang dijelaskan dalam ya. satu sholat kita. Nah, ini dapat kita lihat di surat ke-29 ayat 45. 29 ayat 45. 45. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-29 ayat 45. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran Oke. yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam kurung sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Pertama itu ya? Iya. Disuruh baca. Ya, talayat suruh tilawah, suruh baca, pelajari, baca, dipelajari, dipahami. Dari apa yang diwahyukan Allah kepada? Artinya kita nih punya ilmu dulu, mesti belajar, pelajari dulu, tapi ilmunya pahami, yang berkaitan dengan sholat itu pahami. Baru kemudian ya waqimi sholat dan tegakkanlah sholat. Nah, ini kan lebih kepada sholat syariat kan, aqama yuqimu itu menegakkan sholat tadi. Ini sholat syariat. Sholat syariat. Ini gimana organ tubuh kita terlibat dalam hal itu, ya kita menegakkan sholat. Yang kata Rasul, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Gerakannya dari mulai tadi berdiri tegaknya, kemudian ruku, kemudian sujud, ditutup dengan duduk, ya, dan salam. Itu. Setelah itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, ini fahsya dan munkar ini urusan adalah ranah hati. Hati itu yang ya menjadi fahsya, menjadi munkar itu karena hati kan. Kalau fahsya lebih ya kemana Bang Sari? Ya, fahsya itu lebih pada kita pelanggaran besar. Ya, pelanggaran besar. Ya, seperti kita misalkan berjudi kan kalau kata-kata fahsya, fahisya. Pokoknya yang jelas-jelas dalam Quran dikatakan itu adalah khamar, maksiat mencuri. Termasuk kita kikir hanya termasuk fahsya. Karena dari sebab kita kikir akan terbukalah tadi kemudian penyakit sosial karena kita kikir. Jadi banyak yang itu ya. Akhirnya banyak pencuri, banyak perampok, orang berbohong, orang menipu, meminta-minta di mana-mana, kemudian orang jadi pelacur. Awalnya kan lucu, kitanya pelit, kitanya nggak kasih. Ya, itu bagian daripada fahsya. Munkar itu tadi pelanggaran seperti ya kita pelanggaran kecil itu munkar. Ya, itulah itu kan aneh kan. Bagaimana jiwa kita itu bersih dari itu semua. Kalau kita sudah melaksanakan mendirikan sholat. Ya, qad aflaha man zakka. Kita bersih. Jadi kita sholat tidak hanya syariat, tapi juga tarekatnya main. Sholat tarekat itu adalah pada ranah jiwa kita. Kita tidak tadi melanggar aturan.
Wala wala zikrullahi zikrullahi akbar. akbar. Dan zikir Mm-mm. kepada Allah ya akbar, lebih utama. Lebih utama. Ini adalah sholatnya sholat hakikat, Hakikat. sholat ma'rifat, karena sholat itu intinya adalah untuk Mengingat mengingat, Allah. ya kan? Di surat ke-20 14, innani anallah la ilaha illa 20 Toha. ana fa'bud wa aqimus sholata li zikri. Coba dibuka surat ke-14 Surat ke-14. ya. Surat ke-20 ayat 7. Toha ayat. Ayat 14. Surat ke-20 ayat 14. Sahabat silakan dibuka surat ke-20 Toha ayat 14. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya. Ya, jadi sholat untuk mengingat Aku, Allah Subhanahu wa ya ta'ala. kan? Ranahnya hakikat itu kan semuanya Allah. Ya, jadi yang kita pandang semuanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inama tuwalu fasamma wajhullah. Mana kita memandang semuanya Allah. Jadi Allah aja. Jadi kemana kita setiap melihat sesuatu kita ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kalau kita sudah punya itu, kita nggak akan berbuat melanggar kan? Oh ini Allah larang, oh ini Allah perintah, oh ini Allah ingin kita lakukan, oh ini Allah nggak ingin kita lakukan. So kalau semuanya udah begitu selesai sebenarnya. Itulah ma'rifat. Jadi sholat itu sudah semuanya. Bagusnya tadi sholat itu semuanya. Jadi syariatnya berisi tarekatnya berisi ma'rifat. Jadi turun tuh. Ketika kita takbir Allahu Akbar wala zikrullahi Akbar. Insyaallah. ya itu akbarnya Allah. Allahu Akbar. Jadi ada sifat, ada yang disifati. Itu akbar seperti apa? Itu. Orang yang menyadari akan akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia itu bukan siapa-siapa. Nggak pantas kita kemudian merasa akbar dari orang lain dalam segala apapun. Itulah sesungguhnya yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad. Ya, pasti Nabi Muhammad harus ngambil langsung ya, jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang bawa hadiah sholat. Jadi jangan cuma sholatnya hanya melulu pada urusan syariat fisik sholatnya saja, tapi semua jiwanya ikut sholat, rohnya juga ikut sholat. Jadi jamaah Semuanya. Jadi itu tadi kali ya Bang Sarip ya. Ada surat itu Al-Ma'un. Mungkin kalau kita salah satunya aja, jadi kita lalai sholat. Karena ada di surat Al-Ma'un tuh. Ternyata saya baru ngeh sekarang maksudnya. Ya alhamdulillah. Harus itu tadi semuanya ya. Jadi harus berjamaah sholat. Iya, sholatnya berjamaah. Bukan dalam artian berjamaah juga berdua gini ya, tapi berjamaah semua tadi gitu ya. Rohnya yang sudah kenal Allah di depan jadi imam. Masya Allah. Ya. Subhanallah sahabat. Badannya jadi makmumnya gitu lah. Ampun, ya. Gitu ya. Jadi ya Nabi Muhammad juga diminta oleh Allah langsung mendapat perintah sholat itu melengkapi juga. Bisa dikatakan demikian nggak Bang tadi? iya, Melengkapi dari segi gerakannya, dari semua tadi itu menyangkut hakikat. Ya, semuanya. Allah sudah dari nabi-nabi yang sebelumnya, 124.000 nabi, dan Nabi kan menyempurnakan. Iya. Nabi Muhammad menyempurnakan semua gerakan tadi. Ahmad. Iya, dari Adam menjadi Ahmad. Ada ruku di sana. Kita ya berdiri tegak, ruku, sujud, duduk. Ahmad. Ya, ternyata nama beliau juga mengandung makna yang luar biasa. Supaya kita semua setelah sholat jadi Muhammad. Jadi orang yang terpuji. Yang tidak melakukan perbuatan keji dan fahsya dan munkar tadi. Menjadi orang yang selalu belajar. Menjadi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu. Itulah Muhammad, dan itu tadi Isra Mi'raj ya. Itu makanya para Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi.
saat itu tuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan sama tuh. Semuanya katanya sholat semua. Sholat. Ya, sholat semua kan? Menyambung. Hubungan. Hubungan kita dengan Allah namanya sholat. Ya kan? Ya. Sholat. Hubungan kita dengan Nabi namanya sholawat. Masya Allah. Ya, kita menyambung hubungan dengan Nabi, Kita berselawat kepada kita bersolawat. Kalau sholat di jamaah jadi apa? Selawat. Selawat, ya. Iya. Iya. Jadi selawat. Salawatul khams. Iya. Jadi selawat. Hubungan kita dengan sesama manusia, silat. Oh, silaturahmi. Silaturahmi, silaturahim. Dari kata itu ya, Iya. akarnya ya, Masya Allah. Jadi jangan cuma dimaknai sholat itu doa, sholat itu doa, doa selesai. Tapi bagaimana sholat itu kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya ruh nyambung dengan Allah, kemudian kita punya jiwa nyambung dengan Rasulullah, kemudian kita punya badan nyambung dengan sesama manusia. Masya Allah, dahsyat. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua untuk sampai ke arah sana. Subhanallah, sahabat. Allah langsung. Terima kasih Bang Syarif atas apa yang disampaikan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya secara pribadi terbuka bahwa sholat itu tadi di Quran surat ke-29 ya Bang Syarif, ayat 45, fahsya dan munkar, dan Nabi Muhammad melengkapi semua sholat yang selama ini sudah Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sahabat, jangan lupa jika sahabat ingin terus kami menyajikan konten-konten, Anda bertanya Al-Quran jawab, silahkan dukung program kami dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa beri kami pertanyaan, komen, masukan agar kami lebih baik lagi. Dan jangan ditinggal loncengnya dibunyikan agar video yang terbaru dapat dinikmati oleh sahabat. Demikian perjumpaan kita kali ini mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Nabi Muhammad yang mengerjakan sholat secara sempurna semuanya. Kami berdua undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tanah wakaf seluas 533 meter persegi sedang dibangun gedung studio Quran Al-Ikhlas yang memiliki visi dan misi menciptakan generasi Qurani, generasi Rabbani, cerdas emosional, spiritual dan intelektual. Lantai 1 akan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar usia dini, dasar dan lanjutan. Lantai 2, ruang serbaguna dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, pengajian, pelatihan, training dan seminar. Lantai 3, ruang kelas, perpustakaan dan kantor. Lantai 4 dimanfaatkan untuk ruang studi Quran Al-Ikhlas. Seluruh kegiatan tersebut bentuk ikhtiar untuk melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, berbuat baik. Mari dukung kegiatan kami dengan menyalurkan donasi ke rekening BSI 717-886-8866. Jazakumullah ahsanal jaza. Thank you.